Gianni Infantino singgung sarang mafia di sepak bola Piala Asia U23 2024, segera FIFA lakukan penyelidikan. Gianni Infantino singgung sarang mafia di sepak bola, dan menegaskan FIFA tidak tinggal diam. Apalagi adanya gelombang protes hasil pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 antara timnas U23 Indonesia vs Uzbekistan. Selama pertandingan berlangsung, wasit Shin Yin Hao membuat keputusan yang merugikan timnas Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino menjelaskan, lingkup sepak bola yang indah, seharusnya tidak ada sarang-sarang mafia di dalamnya. FIFA akan melakukan investigasi menyeluruh untuk menyelidiki tindak kecurangan sepak bola Piala Asia U23 2024 untuk membatalkan sebuah hasil pertandingan. Gianni Infantino sangat menyesalkan Piala Asia U23 2024 yang merupakan turnamen besar di dunia ini, masih terjadi tindak kecurangan. Ia ingin Piala Asia U23 2024 tetap berjalan dengan menerapkan nilai-nilai sportivitas. Tindakan kecurangan, permainan kotor, dan wasit tidak becus, FIFA berjanji akan melakukan penyelidikan secepatnya. Namun, timnas U23 Indonesia masih ada harapan untuk lolos dan bermain di Olimpiade musim panas 2024 di Prancis. Jika berhasil meraih juara 3 Piala Asia U23 2024. Untuk dapat menuju ke Prancis, Indonesia harus mengalahkan timnas U23 Irak. Kalau Indonesia kalah, maka Irak yang akan melaju ke Olimpiade Prancis. Olimpiade Prancis akan diadakan dari tanggal 24 Juli sampai tanggal 10 Agustus tahun 2024. Ketua PSSI Erick Thohir memberikan semangat kepada tim Garuda Muda Indonesia U23. Setelah dikalahkan Uzbekistan yang diduga dicurangi wasit, Erick Thohir mengatakan, "Ayo, tetap semangat. Banyak yang mendukungmu. Presiden menyaksikanmu, masyarakat Indonesia menyaksikanmu. Rebut juara ketiga. Kita akan lolos Olimpiade Prancis." Mendengar ucapan Menteri BUMN, maka para pemain terlihat semakin semangat. Pertandingan antara Indonesia dan Irak dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Setelah mengalahkan timnas U23 Irak dengan skor 2-0 pada laga semifinal Piala Asia U23 2024, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Semifinal Piala Asia U23 2024 antara timnas Jepang vs Irak berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad, Qatar. Jepang melakukan 16 kali tembakan, sedangkan Irak sebanyak 11 kali. Namun tembakan ke arah gawang, Jepang lebih mendominasi sebanyak 10 kali. Sedangkan Irak hanya 3 kali. Penguasaan bola didominasi Jepang sebanyak 57%, sedangkan Irak persen. Jepang juga unggul dari sisi operan sebanyak 499 kali. Operan pemain Irak sebanyak 391 kali. Selain itu, akurasi operan pemain Jepang juga lebih unggul senilai 83%. Sedangkan Irak 79%. Dalam pertandingan antara Jepang dan Irak tidak kartu merah yang tercipta. Hanya saja pemain Jepang ada 1 orang kena kartu kuning, sedangkan Irak 2 orang kartu kuning. Hingga pertandingan berakhir, skor tetap 2-0 untuk Jepang. Jepang berhasil melaju babak final Piala Asia U23 2024 melawan Uzbekistan. Sedangkan Irak sudah menanti akan melawan timnas U23 Indonesia memperebutkan juara ketiga. Atas perbuatannya, timnas U23 Indonesia gagal melaju ke babak final Piala Asia U23 2024. Uzbekistan berhasil mengalahkan timnas U23 Indonesia dengan skor 2-0.
Tapi hasil itu mengecewakan penggemar sepak bola Indonesia. Shin Min-hao dalam memimpin pertandingan laga semifinal Uzbekistan dan Indonesia, pemain Indonesia banyak kena kartu kuning dan kartu merah. Gol pemain Indonesia dianulirnya. Shin Min-hao mengatakan, "I'm sorry my friend, I carry out my duties as best I can." Maafkan aku saudaraku, aku menjalankan tugasku sebaik mungkin. Erick Thohir menilai terjadi banyak kecurangan wasit dalam memimpin laga bergengsi itu. Wasit utama Shin Min-hao dan wasit VAR diduga telah melakukan tindakan yang merugikan timnas U23 Indonesia. Tindakan kecurangan wasit asal Cina dan Thailand itu mendapatkan tekanan dan komentar dari berbagai kalangan melalui media sosial. Kepada para pemain timnas U23 Indonesia, Menteri BUMN itu menegaskan, kepada pemain tetap semangat. Timnas U23 Indonesia tetap fokus pada pertandingan yang tersisa 2 kali lagi. Jangan lemah gara-gara tindakan kecurangan wasit, ujarnya. Erick Thohir menegaskan, PSSI tidak tinggal diam. PSSI langsung mengajukan protes terhadap kecurangan wasit. Lanjut Erick Thohir, Timnas U23 Indonesia jangan khawatir. Coba lihat di media sosial, banyak sekali yang menyesalkan tindakan wasit. Lihat di media sosial, mereka mendukung kita. Untuk itu saya akan ajukan keberatan, tegasnya. Pasalnya AFC menemukan sangat banyak pelanggaran wasit pada pertandingan Timnas U23 Indonesia vs Uzbekistan. Menurutnya, laga semifinal Piala Asia U23 2024 itu bukan sebuah pertandingan, akan tetapi sebuah pertunjukan wasit Shin Min-hao asal Cina dan wasit VAR asal Thailand. Kedua wasit ini diduga bekerja sama ingin merugikan timnas U23 Indonesia. Salman mengatakan, kecurangan pertama ditemukan pada babak pertama menit 26. Pemain Indonesia Witan terkena sliding back Uzbekistan. Semua pemain Indonesia meyakini hal itu akan menjadi tendangan 12 pas untuk Indonesia. Namun, setelah wasit Shin Min-hao melihat wasit VAR bahwa itu bukan pelanggaran, maka tidak jadi tendangan 12 pas untuk Indonesia. Anehnya, malahan Witan yang dituduh melakukan pelanggaran. Tidak cukup di situ, tangan kanan pemain Uzbekistan sengaja mengenai leher Arhan. Anehnya Arhan yang mendapatkan kartu kuning. Kesal dengan tindakan wasit Shin Min-hao, maka pemain Indonesia yang lain protes kepada Shin Min-hao. Pemain yang protes mendapatkan kartu kuning pula. Paling parah lagi, pada menit 61, momen timnas U23 Indonesia berhasil mencetak gol lewat Muhammad Ferrari. Gol bermula dari umpan sisi kiri, bola sampai ke depan gawang, lalu berhasil dieksekusi Muhammad Ferrari ke gawang Uzbekistan. Gol 1-0 untuk Indonesia. Tapi gol ini dianulir oleh wasit Shin Min-hao. Masih banyak lagi kecurangan yang dilakukan wasit Shin Min-hao. Atas dasar itu, Presiden AFC HE Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa mengatakan sangat layak pertandingan semifinal Timnas U23 Indonesia vs Uzbekistan diulang kembali. Melalui media, pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong menyampaikan pernyataan jumpa pers. Pertama, ia mengatakan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia karena membuat perjalanan Timnas U23 Indonesia terhenti. Gagal lolos melaju babak final Piala Asia U23 2024. Ia sudah berusaha membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih maju. Walaupun gagal lolos melaju final Piala Asia U23 2024, Indonesia akan berjuang mendapatkan posisi juara 3. Jika juara 3 berhasil direbut, maka Timnas U23 Indonesia masih bisa lolos menuju Piala Dunia di Paris, Perancis. Ia mengaku malu terhadap penggemar sepak bola. Terlebih malu kepada pengamat sepak bola internasional. Menurut keputusan wasit Shin Min-hao, akan mencederai rasa keadilan di dunia sepak bola. Semifinal Piala Asia U23 2024 antara Timnas U23 Indonesia vs Timnas U23 Uzbekistan
Senin malam, tanggal 29 April tahun 2024. Menurut Gianni Infantino, salah satu keunggulan sepak bola adalah menegakkan keadilan. Ia khawatir fair play dalam sepak bola Piala Asia U23 2024 menjadi persoalan sehingga menurunkan kredibilitas Piala Asia. Wasit Shen Yinhao membatalkan gol Indonesia ke gawang Uzbekistan dengan alasan offside. Keputusan wasit membuat saya khawatir keadilan sepak bola Piala Asia menjadi pertaruhannya, ujarnya. Bahkan sejumlah pengamat sepak bola internasional pun meragukan keputusan wasit Shen Yinhao. Wasit Shen Yinhao yang merupakan wasit asal Cina itu diduga ada kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang tidak suka terhadap kemajuan timnas Indonesia.